Halo Konco History, berjumpa lagi dengan saya Iza di program Orasi, Obrolan Sejarah Masa Kini. Orasi kali ini berada di Taman Flora, Surabaya, yang pastinya dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Bapak Dr. Andes Agus Trilaksana M.Hum, dosen Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Apa yang akan dipelajari hari ini? Tentang sejarah agraria dan semua sektor agraria. Selamat pagi Pak Agustri. Selamat pagi Bu Iza. Bapak, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya Bapak, untuk kesehariannya hari ini apa Pak? Untuk hari ini kegiatan seperti biasa ya. Nanti ada diskusi dengan mahasiswa untuk membimbing proposal dan kemudian juga ada kegiatan membimbing skripsi Bu Iza. Jadi sorry, hari ini benar-benar saya merasa flashback 10 tahun yang lalu. Kenapa begitu? Karena dulu skripsi saya dibimbing oleh Pak Agustri. Nah, perlu diketahui bahwa di Prodi Pendidikan Sejarah itu ada mata kuliah sejarah agraria dan pengampunya Pak Agustri. Kita tanyakan kepada beliau apa saja sebenarnya untuk yang dipelajari di sejarah agraria itu sendiri. Bapak, untuk sejarah agraria yang dipelajari itu apa saja Pak? Oke, terima kasih Bu Iza. Jadi sejarah agraria ini merupakan mata kuliah yang sangat penting ya untuk dipelajari mahasiswa jurusan pendidikan sejarah, karena kita tahu negara kita itu adalah negara agraris ya, yang mayoritas penduduknya adalah bekerja di sektor pertanian, sehingga kemudian masalah-masalah tentang agraria terutama sekali berkaitan dengan hak-hak atas tanah dan kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan pertanian agraria di Indonesia itu dilakukan, terus kemudian bagaimana prospek bagaimana pengelolaan agraria, konflik-konflik agraria ini bisa diselesaikan dengan baik. Ini akan bisa membawa wawasan mahasiswa jurusan pendidikan sejarah kepada masalah-masalah agraria secara lebih luas. Jadi ini sangat penting supaya nanti mahasiswa itu bisa berkontribusi ya kalau ada permasalahan-permasalahan agraria di lingkungan sekitarnya, sehingga dengan mengetahui bagaimana berkaitan dengan hak-hak tanah, terus kemudian pengelolaan tanah secara garis besar ya, ini akan bisa dipahami oleh mahasiswa. Selain itu juga bisa mendorong bagaimana sektor agraria ini bisa berkembang berkaitan dengan agroindustrinya, begitu Bu Iza. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah menjelaskan, sangat menarik sekali ya pasti Konco History tentang sejarah agraria ini sendiri. Yuk, biar lebih menarik lagi kita jalan-jalan dulu Pak di sini. Oke. Ini sambil menikmati ya. Ini ya, di betul. Kebun bibit ini banyak tanaman-tanaman yang luar biasa. Baik Pak, adakah pengalaman pribadi dari Pak Agustri tentang sektor agraria ini Pak? Oke, kalau pengalaman pribadi saya kira cukup banyak ya Bu Iza, karena saya kan memang hidup di lingkungan masyarakat pedesaan, masyarakat petani, sehingga kemudian pengalaman-pengalaman di sektor agraria, karena agraria ini kan memang tidak terlepas dari pertanian ya. Di agraria itu yang sebagian besar dibahas adalah tentang masalah kegiatan-kegiatan yang ada hubungan dengan pertanian. Jadi kalau masalah pengalaman-pengalaman di sektor pertanian, saya kira mulai sejak kecil sampai kemudian saat ini pun juga masih berkecimpung di dalam kegiatan-kegiatan pertanian. Terus kemudian kalau kita membahas tentang masalah hak tanah dan seterusnya, ini pengalaman-pengalaman yang menarik di lingkungan masyarakat itu sangat luar biasa ya. Terutama sekali berkaitan dengan konflik-konflik agraria ya, yang dalam skala sempit saja. Misalnya banyak terdapat
konflik-konflik tentang perbatasan batas tanah gitu. Sehingga kemudian masyarakat dulu, masyarakat desa itu pasti kemudian akan memberikan batas-batas tanah meskipun itu hanya sekedar batas tumbuhan atau pagar gitu ya. Karena saya mengalami beberapa pengalaman di sektor agraria, terutama berkaitan dengan hak tanah, itu adalah di masalah batas tanah, konflik-konflik internal antar keluarga, antar tetangga, dan itu biasanya kemudian akan diselesaikan secara musyawarah kalau bisa. Tetapi kalau tidak bisa, kita juga harus mengundang pihak yang berwenang, yaitu kantor agraria, untuk mengecek kembali berkaitan dengan bagaimana yang semestinya batas-batas tanah yang dimiliki oleh tetangga itu. Jadi pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan sektor pertanian sudah lumayan banyak, dan berkaitan dengan masalah konflik-konflik agraria dalam skala kecil di lingkungan masyarakat juga cukup banyak. Begitu bisa. Oke, baik Pak. Kalau kita bicara soal sejarah ini Pak ya, tentang masa penjajahan Belanda. Nah, di sini apakah ada pengaruh Pak tentang sistem tanam paksa dengan agraria di Indonesia? Oke, terima kasih Bu Isa ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, berkaitan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan agraria pada masa kolonial dan kemudian bagaimana pengaruhnya dalam konteks kekinian kan itu ya. Iya, betul, Pak. Jadi masa kolonial itu pengelolaan agraria memang difokuskan untuk terutama sekali pada waktu sudah masa pemerintah kolonial Belanda ya. Kalau pada masa VOC, memang VOC kan hanya ingin mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya dari sektor agraria ini ya, dengan adanya penyerahan wajib dan lain sebagainya itu. Tapi nanti pada masa kolonial ini agraria ini sudah dikelola supaya bisa menghasilkan ya barang-barang komoditas ekspor, sehingga kemudian nanti setelah tahun 1870 dengan adanya undang-undang agraria itu, sektor-sektor perkebunan itu dibuka seluas-luasnya. Sebelum itu tentu kita mereview kembali berkaitan dengan pengelolaan agraria pada masa Kultusstelsel ya. Tanah paksa ini memberikan pengalaman-pengalaman baik itu plus dan minus ya bagi pengelolaan agraria di Nusantara atau di Hindia Belanda. Jadi dengan adanya Kultusstelsel itu masyarakat kita itu bisa diperkenalkan dengan tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman yang mungkin sebelumnya belum pernah dibudidayakan secara masif di wilayah Indonesia, terutama sekali misalnya kopi, ya, terus kemudian tebu, dan kemudian di Sumatera itu tembakau misalnya, itu sebelumnya belum dibudidayakan secara masif di Indonesia. Dan kemudian meskipun banyak sisi negatifnya berkaitan dengan pengelolaan agraria pada masa kolonial, tapi nilai-nilai positifnya juga banyak. Jadi pengalaman-pengalaman mengelola sektor pertanian, terutama sekali pada masa perkebunan, itu akan membawa pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa bagi masyarakat kita, masyarakat petani ya, untuk mengusahakan bagaimana pertanian atau perkebunan itu bisa menghasilkan produksi yang luar biasa. Banyak ya, terutama sekali tebu. Kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan produksi gula yang terbesar di era zaman emasnya itu ya, sebelum masa krisis itu ya, tahun 1820 sampai 1825 ya, sampai 1827 itu produksi gula kita sangat luar biasa bagusnya. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dalam konteks sekarang ini masih banyak ya peninggalan-peninggalan Belanda, terutama sekali pada masa liberal, masa perkebunan-perkebunan swasta itu masih kita bisa lihat ya, terutama sekali peninggalan-peninggalan di sektor irigasi. Banyak bendungan-bendungan, sektor-sektor irigasi baik yang primer maupun sekunder yang kita temui, dan kemudian juga pabrik-pabrik gula. Jadi kalau di Madiun saya sering jalan-jalan itu di beberapa pabrik gula, baik yang masih beroperasi maupun masih tutup, yang sudah tutup ya, itu sangat luar biasa bagaimana pemerintah kolonial itu membangun
infrastruktur pertanian, terutama perkebunan, yang sampai sekarang masih bisa kita lihat dan bisa kita manfaatkan ya, terutama sekali dengan saluran-saluran irigasi, sumur. Ya, sumur bor itu banyak di Madiun itu, sumur bor yang dibuat pada masa kolonial Belanda pada waktu perkebunan tebu dilaksanakan di Karsiden Madiun itu masih ada. Pabrik-pabrik gulanya masih cukup banyak tersebar, terutama sekali di wilayah Jawa Timur, gitu Bu Isa. Baik, terima kasih Pak Agustri. Bahwa di sini konco histori bisa digarisbawahi, tidak semuanya peninggalan dari kolonial Belanda itu tidak positif ya Pak ya di Iya, sini. betul. Jadi banyak sisi positifnya ya, meskipun dari sisi negatif juga cukup Ada. banyak ya. Jadi kita harus fair begitu. Baik Pak, kalau kita bicara untuk kemerdekaan Indonesia sendiri, bagaimana Pak di sektor agraria? Kalau untuk kemerdekaan Indonesia? Oke ya, jadi untuk sektor agraria, terutama sekali kita itu kan negara agraris, tetapi mayoritas petani itu tidak mempunyai tanah. Jadi sekitar 60% penduduk kita itu hanya mempunyai lahan yang sangat sempit ya. Tentu kita tahu bagaimana pengelompokan kepemilikan tanah itu hanya pada segelintir orang, tetapi mayoritas penduduk yang ini bekerja di sektor pertanian itu justru lahannya sempit. Nah, sektor agraria ini yang karena memegang peran yang sangat penting bagi sektor kehidupan mayoritas penduduk yang agraris ini, mempunyai perhatian yang sangat utama sebenarnya sejak era kemerdekaan. Jadi pada masa kemerdekaan, hal yang paling utama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu adalah bagaimana mendistribusikan tanah itu kepada mayoritas petani yang rata-rata luas areal pertanian itu sangat sempit. Bahkan mungkin berdasarkan sensus pertanian ya tahun 1983 itu hanya rata-rata 0,3 hektar ya. Jadi sangat sempit, sehingga kemudian nanti setelah proklamasi kemerdekaan itu gagasan-gagasan untuk mendistribusikan tanah supaya lebih merata, lebih adil itu sudah dipikirkan. Dan nanti kemudian akan ada yang disebut dengan land reform itu ya. Land reform, reformasi agraria secara berkelanjutan. Meskipun sampai konteks saat ini memang distribusi tentang tanah kepada para petani penggarap itu memang masih sangat kurang, tetapi upaya-upaya pemerintah mulai masa kemerdekaan sampai sekarang sudah diupayakan semaksimal mungkin. Jadi era kemerdekaan itu sudah mempunyai kesadaran yang sangat luar biasa untuk mendistribusikan tanah kepada para pemilik tanah, karena sebagai negara agraris dimanapun juga kesejahteraan itu akan segera terwujud apabila petani yang mayoritas sebagai mata pencarian di sektor agraris ini, distribusi tanah kepemilikan ini akan bisa segera terwujud, dan itu perjuangan yang membutuhkan waktu sampai sekarang memang masih diperjuangkan. Itu bisa. Baik Pak, kalau berbicara soal reforma agraria ini Pak, tantangan terbesar sendiri untuk Indonesia itu seperti apa Pak? Untuk mewujudkan reforma agraria yang bisa dibilang adil seperti itu. Ya, sebenarnya peraturan-peraturan ya, perundang-undangan untuk menata yang berkaitan dengan land reform, reformasi agraria ini sudah cukup banyak ya. Tetapi implementasinya memang sangat kurang. Kita tahu ya bahwa di Indonesia itu kalau produk undang-undang itu luar biasa banyaknya, tetapi implementasinya itu sangat kurang. Tentu ini berkaitan dengan masalah situasi dan kondisi, perkembangan politik dan seterusnya. Kita kalau misalnya membaca atau menelaah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, itu kan sudah sangat jelas bagaimana tanah itu diupayakan supaya dikelola mayoritas kepada para petani penggarap gitu ya. Sehingga kemudian untuk segera dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera di sektor pertanian itu, nanti kemudian akan ada semacam
peraturan pemerintah untuk membatasi luas maksimum tanah, dan juga ada kebijakan supaya petani itu paling tidak memiliki tanah itu sekitar 2 hektar gitu ya. Tetapi kendala-kendala yang dihadapi tentu tidak mudah, karena 60% petani kita itu memang tidak memiliki tanah yang cukup, petani gurun, petani kecil gitu ya. Sehingga kemudian kalau untuk mendistribusikan tanah supaya kehidupan petani itu akan bisa sejahtera, itu akan sulit. Karena apa? Tantangan-tantangan bagaimana untuk mendistribusikan tanah itu sangat luar biasa. Sehingga kemudian nanti kalau kita membaca, mereview sejarah berkaitan dengan reformasi agraria, ini banyak tantangan, terutama sekali kondisi politik yang fluktuatif ya. Bagaimana politik terus kemudian kemampuan baik pemerintah itu mengimplementasikan undang-undang yang sudah cukup baik itu dalam tataran kehidupan real seperti itu. Oke, baik. Sangat menarik sekali ya kalau kita bicara soal agraria, karena ini pasti ada institusi-institusi yang terkait ya Pak. Kemudian untuk kontribusi universitas ataupun institusi pendidikan Pak dalam bidang penelitian, terutama mengenai agraria, seperti apa itu Pak? Mungkin di sini ada judul-judul yang menarik, bisa dikaji oleh konco-konco histori yang ada di rumah. Oke. Jadi sebenarnya bagi mahasiswa khususnya pendidikan sejarah ya, sejarah agraria ini sangat menarik, karena saya yakin problem-problem agraria, pengembangan sektor agraria itu ada di lingkungan mahasiswa dalam kehidupan realnya ya. Tetapi yang perlu didorong adalah bagaimana semangat mahasiswa ini untuk kemudian melalui mata kuliah sejarah agraria ini bisa membuka wawasan bagaimana kemudian bisa berkontribusi pada sektor agraria yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalnya pada konteks sekarang ya, petani itu ibaratnya mencari untung aja sulit. Bahkan kalau kita melihat atau mendengarkan pemberitaan seperti yang kemarin gitu ya, petani tomat ya di wilayah Madiun itu, kembali modal saja sudah alhamdulillah. Nah, problemnya di mana? Nah, ini melalui mata kuliah sejarah agraria ini diharapkan mahasiswa itu peka terhadap permasalahan-permasalahan itu, dan kemudian mampu memecahkan dengan wawasan-wawasan, diskusi-diskusi tentang sejarah agraria di ruang kuliah kan seperti itu. Jadi mengapa kemudian terjadi ketika panen itu harga mesti menurun, kemudian mengapa ketika petani itu membutuhkan pupuk, obat-obatan, kemudian terjadi kelangkaan, harga mahal. Kontribusi mahasiswa seperti ini ya, dengan membuat jaringan-jaringan antar perguruan tinggi tentunya ya, berkolaborasi, dan ini akan bisa membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Karena dengan mempunyai wawasan kesejahteraan ya terkait dengan masalah agraria, dan kemudian berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang mungkin juga ada mata kuliahnya tentang agraria, ini akan bisa memperkuat bagaimana mahasiswa itu bisa berperan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan masalah agraria, terutama sekali bagaimana petani itu bisa mendapat keuntungan dari sektor pengelolaan agraria ini. Jangan sampai kemudian mahasiswa, generasi muda, generasi Gen Z ini ya, menganggap bahwa sektor pertanian itu sektor yang tidak menguntungkan. Nah, kalau hal seperti itu kemudian berlanjut, maka akan berakibat yang sangat luar biasa bagi kelangsungan kehidupan kita, terutama sekali berkaitan dengan masalah ketahanan pangan. Terus kemudian yang kedua, dengan mempelajari sejarah agraria, ini diharapkan mahasiswa itu mempunyai wawasan kewirausahaan. Bagaimana? Bagi mahasiswa yang barangkali mungkin di lingkungannya atau barangkali mungkin keluarganya mempunyai lahan,
silahkan kemudian dengan berbagai macam diskusi di ruang kuliah berkaitan dengan pengembangan sektor-sektor pertanian, ini mahasiswa bisa melakukan kewirausahaan di sektor agraria, pengembangan agrobisnis. Saya pernah dalam tanda petik membimbing mahasiswa, dan kemudian dia justru mengembangkan agroindustri. Karena sudah banyak sekali pengembangan agroindustri yang dikembangkan oleh mahasiswa. Kebetulan memang mahasiswa ini mempunyai lahan yang cukup dari keluarganya. Sehingga setelah lulus, dia kemudian di samping menjadi pengajar, dia mengembangkan sektor agrobisnis dengan menanam tanaman-tanaman agrobisnis dalam skala yang sedang. Misalnya menanam cabai, menanam tomat, terus kemudian melon, semangka, dan lain sebagainya. Sehingga itu akan menumbuhkan jiwa wirausaha untuk bagi mahasiswa, khususnya pendidikan sejarah. Harapannya seperti itu. Sehingga dengan mempelajari sejarah agraria, ini diharapkan mahasiswa peka terhadap permasalahan-permasalahan di lingkungannya, terutama berkaitan dengan sejarah agraria, pertaniannya ya, dan kemudian bisa menumbuhkan kewirausahaan. Dan tema-tema tentang masalah agraria yang bisa diangkat untuk sebagai kajian penelitian itu sangat banyak ya. Kalau kita melihat hasil-hasil skripsi mahasiswa, banyak sekali yang bertemakan agraria ya. Baik itu dalam konteks analisis bagaimana permasalahan-permasalahan agraria, konflik-konflik agraria dalam skala yang kecil, dan kemudian juga berkaitan dengan sejarah-sejarah perkebunan, terus kemudian juga budaya-budaya pertanian yang kemudian itu dilakukan penelitian-penelitian oleh mahasiswa, dan kemudian produk akhirnya adalah tugas akhir atau skripsi. Itu Mbak Bu Isa. Baik, sangat luar biasa sekali ya ini tentang agraria itu banyak sekali hal-hal yang dikaji oleh konco-konco histori ataupun mahasiswa dari pendidikan sejarah itu sendiri. Baik Pak, kita bisa jalan-jalan lagi ya Pak enaknya. Oke ya, kita santai lagi jalan-jalan ya, menikmati suasana yang nyaman ini. Baik, ini Pak Agustri, kalau kita bicara soal generasi muda ya Pak, dekat dengan media sosial. Sebenarnya peran media sosial sendiri untuk isu-isu agraria itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi media sosial itu sangat bermanfaat sebenarnya bagi generasi muda ya, untuk menyebarluaskan ya, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah agraria ya. Kalau dalam hal kegiatan-kegiatan agraria dalam konteks pertanian, tentu mahasiswa bisa mengembangkan media sosial ini untuk menyebarluaskan informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan produksi pertanian, misalnya bagaimana kegiatan-kegiatan usaha di sektor pertanian, dan kemudian juga bisa membantu bagaimana memasarkan produk-produk dari sektor agraria ini melalui media-media sosial yang ada. Jadi memperkenalkan bagaimana sektor agraria itu merupakan sektor yang menarik untuk digeluti, bagaimana kemudian mengelola kegiatan-kegiatan pertanian ini yang bisa menghasilkan dan juga bisa untuk kegiatan rekreasi misalnya, seperti itu akan sangat menarik ya. Jadi pertanian atau hal yang berkaitan dengan agraria itu sebenarnya bukan hal yang tidak menarik, tetapi menarik baik dari sisi untuk kegiatan-kegiatannya, rekreasinya, dan juga menarik dari sektor ekonomi. Sehingga kemudian medsos, di mana generasi muda sangat akrab, bisa digunakan untuk menyebarluaskan bagaimana kegiatan-kegiatan di sektor pertanian ini akan sangat menarik untuk bisa
dipahami, bisa dinikmati oleh para generasi muda, dan juga bagaimana nanti sektor-sektor pertanian itu bisa menambah wawasan bagaimana mengelola sektor pertanian itu supaya lebih produktif seperti itu. Ya Pak, berarti bisa dijadikan sebuah media pembelajaran juga ya Pak, mungkin vlog tentang agraria, Iya, seperti itu ya. iya, bagaimana medsos itu bisa dikembangkan dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sektor agraria. Oke. Baik Pak, di sini yang lagi hangat isu-isu tentang agraria di Indonesia itu apa Pak? Kalau yang sekarang? Ya, untuk isu-isu yang paling dominan dan itu sejak awal sampai sekarang masih terus ada, itu adalah berkaitan dengan masalah konflik agraria ya. Jadi konflik agraria itu sepanjang masa ya, baik di Indonesia maupun di negara-negara yang sektor agrarisnya kuat, di Amerika Latin itu juga sangat kuat berkaitan dengan masalah konflik-konflik agraria. Nah, konflik agraria ini biasanya secara umum itu kan adanya konflik antara rakyat dengan pemerintah. Ini berkaitan dengan penggunaan tanah untuk kepentingan umum misalnya. Nah, ini biasanya menimbulkan konflik-konflik berkaitan ganti rugi, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap bagaimana proses ganti rugi yang menguntungkan itu sangat penting, sehingga meminimalisir konflik-konflik agraria berkaitan dengan ganti rugi. Dan kemudian konflik-konflik antara rakyat, terutama masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan perkebunan. Ini mulai dulu sampai sekarang masih ada. Dan kemudian konflik-konflik antar masyarakat, tadi sudah saya uraikan, berkaitan dengan masalah batas-batas tanah, terus kemudian masalah sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan masalah konflik. Konflik itu memang dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat agraris itu terus akan ada ya. Sehingga kemudian bagaimana menyelesaikan konflik itu supaya bisa win-win solution kan, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, isu-isu agraria itu berkaitan dengan bagaimana para petani itu bisa melaksanakan proses produksi itu secara baik ya, secara baik. Ada jaminan dari pemerintah berkaitan dengan sarana produksinya. Itu yang sering dikeluhkan oleh para petani pada konteks saat ini ya. Jadi bagaimana pemerintah itu pastinya harus bisa menjamin bagaimana petani itu bisa melakukan proses produksi, terutama sekali sarana dan prasarana itu disediakan oleh pemerintah kapan saja dibutuhkan dengan harga yang relatif terjangkau. Sehingga kemudian berita-berita tentang kelangkaan pupuk ketika mau digunakan untuk pupuk pertanian, tanaman itu kemudian tidak ada. Karena kan ada kebijakan pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Nah, sehingga kemudian ketika dibutuhkan pupuk subsidi itu mesti menghilang di pasaran. Sehingga hal itu yang dikeluhkan oleh petani. Jadi isu-isu berkaitan dengan tersedianya sarana prasarana produksi pertanian yang cukup, yang mudah didapat kapan saja, dan kemudian dengan harga yang terjangkau itu sangat penting untuk segera diselesaikan oleh pemerintah. Kalau pemerintah itu kemudian peduli dengan sektor agraria. Terus kemudian yang berkaitan itu juga perhatian pemerintah pasca panen, gitu ya. Tentu kita memahami ya bagaimana petani itu mesti mengeluh ya. Kalau panen itu kemudian harga-harganya mesti anjlok. Terus kemudian bagaimana teknologi pasca panen, nah, itu juga harus diajarkan kepada petani, sehingga kemudian petani itu secara mandiri bisa mengelola dalam skala yang kecil ya, bagaimana pasca panen itu sehingga hasil panennya itu bisa dijual dengan harga yang maksimal. Tidak kemudian petani itu hanya menjual panenan itu tanpa diolah lebih dahulu sehingga meningkatkan harga jualnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi saya kira isu-isu yang penting berkaitan dengan sektor agraria itu yang pertama adalah bagaimana konflik-konflik agraria yang jumlahnya ribuan ini ya, terutama
konflik-konflik masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan perkebunan, dan kemudian juga ketersediaan sarana prasarana produksi pertanian itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah gitu. Oke, baik Pak. Untuk kontribusi agraria sendiri dalam Sustainable Development Goals SDGs Indonesia Emas ini Pak, seperti apa? Oke ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, berkaitan dengan sektor pertanian dalam rangka SDGs gitu ya, untuk menuju Indonesia Emas ya. Jadi kita itu harus menyadari ya, bahwa mayoritas rakyat kita itu memang hidup di sektor pertanian, agraria itu ya. Sehingga kemudian bagaimana untuk pengembangan sektor agraria menuju SDGs Indonesia Emas itu memang harus perhatikan ya. Karena kita itu sekarang berdasarkan informasi berita yang saya peroleh, penduduk Indonesia itu sekarang sudah 282 juta. Dan itu mayoritas hidupnya di sektor pertanian. Oleh karena itu kemudian bagaimana mengelola pertanian ini supaya tetap berkelanjutan, terutama sekali kalau kita berbicara dengan SDGs yang poin 1 dan 2 itu sangat erat sekali dengan sektor pertanian ya. Bagaimana sektor pertanian itu diharapkan bisa membebaskan rakyat kita yang mayoritas petani itu dari kemiskinan. Sehingga dengan demikian agraria ini harus diperhatikan ya. Perhatian pemerintah di sektor agraria itu harus sangat dominan begitu ya. Jangan sampai kemudian pemerintah itu hanya mengeluarkan jargon-jargon saja bahwa kita itu sebagai negara yang agraris, kita harus memperhatikan sektor pertanian, tapi di lapangan itu apa yang dirasakan oleh mayoritas petani itu belum bisa dirasakan seperti itu ya. Sehingga kemudian jangan sampai ketika kita itu hidup dari sektor agraris, tetapi kemudian masih banyak dalam tanda petik rakyat kita yang miskin kan ya, miskin, dan sehingga kemudian nanti akan bisa mengakibatkan di poin yang kedua, yaitu masalah terjadinya kelaparan misalnya. Itu jangan sampai kemudian terjadi seperti itu. Sehingga kemudian yang paling utama bagaimana pengelolaan sektor agraria yang berkelanjutan itu bisa mengarahkan kepada negara kita untuk menuju kepada ketahanan pangan, swasembada pangan. Jangan sampai kemudian apa yang kita sering dengar bahwa kita itu masih kekurangan bahan makanan, terutama sekali beras, yang ekspor itu terus ya. Bahkan ratusan ribu kita masih ekspor dari Thailand, Vietnam itu ya, dan kemudian juga kedelai juga ekspor, jagung juga ekspor. Ini harus lebih diperhatikan ya untuk menuju ke SDGs, terutama sekali dari sektor agraria. Jadi bagaimana sektor agraria ini pemerintah harus benar-benar concern tidak hanya pada sektor regulasinya, tetapi bagaimana implementasinya di lapangan. Karena sektor agraria itu menghidupi mayoritas penduduk kita yang sekarang sudahnya sekitar 280 juta jiwa itu ya. Sehingga kemudian bagaimana ketahanan pangan itu bisa diwujudkan dari sektor agraris yang diperhatikan ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang dipentingkan atau yang diperlukan oleh para petani itu adalah bagaimana tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian itu. Sehingga kemudian bagaimana bisa mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dari usaha-usaha sektor agraris ini bisa terwujud, ya bagaimana pemerintah itu concern memperhatikan bagaimana petani itu bisa melakukan kegiatan pertaniannya dengan sangat baik dengan dukungan pemerintah, terutama sekali berkaitan dengan sarana produksinya dan kemudian perhatian pemerintah pasca panennya, terutama sekali harga panen yang dikontrol oleh pemerintah. Jangan sampai petani itu kemudian hanya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan-keuntungan yang besar bagi para
tengkulak, pedagang, pengepul dan lain sebagainya. Petani hanya memperoleh cipratannya saja, tidak memperoleh kenikmatannya bagaimana mengusahakan sektor pertanian ini yang menguntungkan. Sehingga kemudian para generasi muda itu kalau pertanian itu dimanage dengan bagus, perhatian pemerintah sangat bagus, generasi muda itu akan sangat tertarik ya di sektor pertanian ya. Sehingga kemudian usaha-usaha pertanian dalam skala besar, perkebunan, agribisnis itu bisa dikembangkan seperti itu. Baik, artinya ini perlu semua dukungan ya Pak, baik dari pemerintah, masyarakat, kemudian juga generasi muda bangsa Indonesia di sini. Iya. Oke, untuk yang terakhir, pesan dari Pak Agustri untuk Konco History mengenai pengembangan sektor agraria. Ya, terima kasih pada teman-teman Historia ya. Kita harus menyadari bahwa kita itu hidup di negara yang sektor pertaniannya itu dijadikan sebagai tumpuan utama untuk mengembangkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita openi bersama-sama ya, openi bersama-sama bagaimana agraria ini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Harapan kita, kepedulian dari generasi muda, terutama mahasiswa, ini sangat concern mempunyai perhatian pada sektor pertanian. Pertanian itu sangat menyenangkan ya. Kalau kita sudah berkecimpung di dalam dunia pertanian itu sangat asik, menyenangkan. Dan dari sisi ekonomis juga sangat menguntungkan apabila kita mempunyai wawasan tentang sektor pertanian yang sangat bagus. Teman-teman mahasiswa itu kan sudah sangat familiar dengan IT. Jadi gunakan medsos tadi ya, IT itu untuk mengembangkan sektor pertanian dengan cara melakukan kolaborasi pengetahuan ya, pengetahuan berkaitan dengan pengembangan pertanian ini secara berteknologi tinggi kan seperti itu ya. Sehingga kalau kita mengelola pertanian itu dengan teknologi tinggi, tetapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, itu akan menghasilkan dari sisi ekonomi yang sangat menguntungkan. Bagaimana kita bisa mengusahakan perkebunan dalam skala yang kecil ya, usaha-usaha pertanian ya. Misalnya usaha-usaha di sektor bahan makanan, brambang yang di Nganjuk ya, terus kemudian di Magetan sayur mayur, mungkin di tempat lain ada buah dan sebagainya, itu kita kembangkan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Jadi jangan pesimis bahwa sektor agraria itu akan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat semakin cepat untuk menuju Indonesia emas ya, kalau ketahanan pangan itu akan terwujud. Ketahanan pangan itu akan terwujud kalau generasi mudanya itu concern, mempunyai perhatian pada sektor pertanian. Karena kita ini mempunyai lahan-lahan yang masih cukup luas dengan tingkat kesuburan yang sangat luar biasa. Mari kita kelola sektor pertanian ini dengan sangat bagus dan kita selalu mengawal bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dengan regulasi-regulasi, aturan-aturan yang cukup baik sebenarnya itu bisa diterapkan, diimplementasikan di lapangan dengan cukup baik juga. Mahasiswa harus mampu berkontribusi untuk mengawal bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor agraria itu yang sangat mendukung kepada sektor-sektor pertanian itu. Sehingga kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah dengan kawalan generasi muda ini nanti akan selalu bisa mendukung sektor pertanian itu untuk maju ke depan, untuk mensejahterakan masyarakat atau rakyat Indonesia secara keseluruhan. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah hadir di Orasi pada episode kali ini. Terima kasih, sama-sama. Sukses untuk kita semuanya. Pertanian adalah jantung kehidupan bangsa. Mari kita dukung ketahanan pangan Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Orasi.